Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Al-Rasyid. NIM saya yaitu 22080036. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laporan praktikum survei dan pemetaan yang ketiga, yaitu membahas tentang menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengahnya. Saya berasal dari sesi N61, dosen pengampunya yaitu Bapak Riko Mayudi, Departemen Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Saya melaksanakan praktikum pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022, berlokasi di depan gedung elektronika UNP. Cuaca saat praktikum yaitu cerah. Saya berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Farid Al-Rasyid, yaitu saya sendiri. Yang kedua Antoni Abdi. Yang ketiga Fadila Divawanda. Yang keempat Riri Wahyuni. Yang kelima Roberto Leonardo. Tujuan kami melakukan praktikum kali ini yaitu mahasiswa terampil dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan dari ujung ke ujung. Mahasiswa terampil menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Alat-alat yang kami gunakan saat praktikum yaitu 1. Yalon, 2. Pita ukur, ketiga pen ukur, yang keempat kompas. Landasan teori. Bila antara ujung titik P dan Q didapat suatu bangunan yang berupa rumah atau tanaman, hingga suatu titik ujung tidak terlihat oleh titik ujung lainnya. Pembuatan garis lurus PQ dengan menentukan titik-titik di antara P dan Q dapat dilakukan dengan beberapa cara lainnya. Dalam mengukur jarak antara dua titik tidak bisa terlihat dan tidak bisa diukur secara langsung karena terhalang oleh bangunan, dan bisa diukur menggunakan yalan bantu. Memasang yalan bantu di antara dua titik ini, kesulitannya yaitu apabila mengukur yalan satu dengan yalan yang lainnya dengan tidak menggunakan yalan bantu, maka kesalahan akan mudah terjadi karena jaraknya terlalu jauh apabila tidak menggunakan yalan bantu, dan apabila menggunakan yalan bantu maka pengukuran ini akan sedikit lebih mudah. Disebabkan yalan satu dengan yalan yang lainnya bisa diukur karena jaraknya lebih pendek dengan adanya yalan bantu tersebut. Dan jika jarak jalan tersebut lebih dekat, bisa lebih akurat pengukurannya dibanding dengan tidak menggunakan jalan bantu. Rumus yang digunakan tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu rumus teorema Pythagoras. Untuk membuat siku dapat menggunakan rumus QR kuadrat sama dengan SR kuadrat ditambah QS kuadrat. Sedangkan perbandingan segitiga untuk menentukan panjang sisi titik bantunya yaitu A kecil sampai titik A besar dibagi dengan titik Q sampai dan S sama dengan titik P sampai A kecil dibagi dengan P sampai S. Langkah berikutnya yaitu langkah kerja A. Persiapan. 1. Persiapkanlah alat yang akan digunakan. 2. Buat penalat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. Yang ketiga, pergilah ke lokasi praktek. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Cara yang kita gunakan yang pertama yaitu buat garis lurus P sampai R dengan menancapkan yalon di titik P dan R. Kedua, tancapkan yalon di titik S dan buat QS tegak lurus terhadap PR. Diperoleh segitiga siku-siku PQS. Tancapkan yalan pada titik A, B, C, D kecil sehingga didapat garis lurus P, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, S, R. Ukur jarak PS, QS, PA kecil, PB kecil, PC kecil, dan PD kecil. Cari di atas kertas jarak A kecil ke A besar, B kecil ke B besar, C kecil ke C besar,
dan D kecil ke D besar dengan rumus perbandingan sisi segitiga. Setelah jarak A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, C besar, dan D kecil ke D besar diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tadi tegak lurus terhadap garis PS sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan yalon untuk menempatkan titik A, B, C, dan D. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama, pasanglah yalon tegak lurus di titik P dan Q. Buat garis lurus A, B sedemikian rupa seperti membuat garis lurus tanpa halangan yang sama panjang dengan garis PQ atau AB sama dengan PQ. Buat garis PA sama dengan 4 meter dan QB sama dengan 4 meter yang tegak lurus terhadap garis AB dengan sistem 3:4:5 sehingga didapat segitiga ACP dan BFQ. Buat garis dari titik C sejajar dan sama panjang dengan garis BQ sehingga didapat titik C aksen dan F aksen. Pasang yalon di titik C tegak lurus di bidik dari A ke C hingga didapat titik D yang segaris dengan AC DB atau proyeksi titik D ke D aksen yang sama panjang dengan garis C ke C aksen. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.